Kita melanjutkan cerita di mana Odin berhasil menyembuhkan luka yang ia terima akibat kekuatan tombak Gungnir miliknya sendiri. Memperlihatkan jauhnya perbedaan kekuatan Odin dengan Sakata Kintoki. Di chapter berikutnya, kita akhirnya dibawa untuk mengungkap asal-usul dari Sakata Kintoki. Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, dan dari mana sebenarnya kekuatan tersebut berasal. Jauh sejak dulu sekali, di suatu tempat bernama Gunung Ashigarayama, di sana tinggal seorang anak yang berbeda dari anak-anak lainnya. Seorang anak yang jauh lebih kuat, lebih berani, dan bahkan lebih baik hati dari siapapun di sekitarnya. Namanya adalah Kintaro, sosok yang kelak akan dikenal oleh seluruh Jepang sebagai pahlawan legendaris Sakata Kintoki. Di tengah hutan, tepatnya di kaki Gunung Ashigarayama, ada dua orang yang sedang mencari tanaman herbal. Beredar rumor, Jenderal Iblis beserta bawahannya sedang mengamuk di ibu kota. Rasa takut menyelimuti mereka, memaksa mereka untuk segera pulang sebelum sesuatu yang mengerikan menampakkan diri. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba muncul sebuah bayangan besar dari balik kabut tebal, diiringi geraman yang mengerikan. Tanpa berpikir panjang, mereka pun segera berlari menyelamatkan diri, mengira bahwa sosok tersebut adalah sosok iblis. Namun ketika kabut mulai menipis, sosok itu akhirnya terlihat dengan jelas. Dan yang muncul ternyata bukanlah seekor iblis seperti yang mereka bayangkan, melainkan seorang anak kecil yang sedang menunggangi seekor beruang besar. Anak itu adalah Kintaro, sosok yang kelak akan dikenal oleh seluruh Jepang sebagai Sakata Kintoki. Ia sama sekali tidak berniat menakuti siapapun. Sambil memegang tanduk di kepalanya, ia pun bergumam, "Apa tandukku benar-benar semenakutkan itu?" Disinilah kita mengetahui bahwa Kintaro merupakan anak dari Yamanba. Karena itulah ia terlahir dengan sebuah tanduk di kepalanya yang membuat penampilannya berbeda dari manusia biasa. Sayangnya, penduduk yang tinggal di kaki Gunung Ashigarayama tidak mengetahui hal tersebut. Setiap kali melihat Kintaro, mereka langsung berasumsi bahwa dirinya adalah iblis pemakan manusia yang selama ini mereka takuti. Saat Kintaro pulang ke rumahnya, ia langsung disambut oleh senyum hangat sang ibu yang bernama Yae. Seperti biasa, Yae telah menyiapkan makanan kesukaan Kintaro, yaitu sup jamur panas. Melihat hidangan itu, Kintaro pun merasa sangat senang dan segera mencicipi masakan yang telah disiapkan ibunya. Menurutnya, tidak ada makanan yang bisa menandingi masakan sang ibu. Bagi Kintaro, hidangan buatan Yae adalah yang terbaik di dunia. Hal itu membuat Yae teringat dan merasa bahwa Kintaro mirip dengan mendiang ayahnya. Yae kemudian mulai bercerita bahwa ayah Kintaro adalah sosok yang sangat rakus dan gemar makan. Namun ketika di dekatnya, hatimu seperti dipenuhi kehangatan layaknya matahari yang menghangatkanmu. Ia berkata bahwa ayah Kintaro adalah orang yang menerima dirinya apa adanya, meskipun ia tahu bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Menurutnya, pria itu selalu berkata bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Yae, bahwa ia mencintainya sepenuh hati. Bahkan saat melihat tanduk di kepala Yae, ia tidak pernah merasa takut. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa tanduk tersebut adalah sebagian paling berharga dari dirinya, sebuah bagian yang membuat Yae menjadi sosok yang ia cintai. Mendengar cerita itu, Kintaro pun semakin kagum pada sosok ayahnya. Baginya, pria yang mampu menerima seseorang apa adanya adalah sosok lelaki yang benar-benar jantan. Kintaro bersama ibunya hidup jauh di dalam gua, jauh dari manusia. Namun mereka berdua hidup dalam kebahagiaan dan juga kedamaian. Sampai suatu hari, ketika Kintaro berada di hutan, datang 4 raja surgawi berniat menghabisi iblis Gunung Ashigarayama. Namun ketika melihat Kintaro, mereka justru kebingungan karena sosok di hadapan mereka hanyalah seorang anak kecil. Jauh berbeda dari rumor
yang mengatakan bahwa iblis Gunung Ashigarayama adalah makhluk raksasa yang menakutkan. Mereka kemudian memperkenalkan diri sebagai para pejuang yang dikenal dengan nama Empat Raja Surgawi. Terdiri dari Yorimitsu Minamoto sebagai pemimpin mereka, bersama Suetake Urabe, Sadamitsu Usui, dan Suna Watanabe. Dengan penuh percaya diri, mereka menjelaskan tujuan kedatangan mereka ke Gunung Ashigarayama, yaitu untuk memburu dan memusnahkan iblis yang dikabarkan menghuni gunung tersebut. Menurut mereka, jika berhasil menaklukkan sang iblis, mereka akan memperoleh harta yang melimpah, nama yang terkenal di seluruh negeri, serta menjadi pahlawan yang dikagumi banyak orang. Mereka juga membayangkan kehidupan yang jauh lebih menyenangkan, menjadi populer di kalangan wanita, hidup dalam kemewahan, dan berpesta setiap malam tanpa perlu mengkhawatirkan apapun. Mendengar tujuan mereka, Kintaro hanya menggaruk kepalanya lalu berkata, "Aku tidak begitu paham, tapi kedengarannya seru untuk kalian." Dan tanpa basa-basi lagi, Kintaro pun langsung mengambil kuda-kuda untuk bertarung. Melihat hal itu, Yorimitsu pun sedikit terkejut. Ia menyadari bahwa Kintaro sama sekali tidak membawa senjata. "Hei, kau tidak akan menggunakan senjata?" tanyanya. Namun jawaban Kintaro membuat mereka terdiam sejenak. Dengan polos ia berkata, "Kalau aku memakai senjata, kalian bisa mati." Kintaro kemudian menyarankan agar mereka tidak menahan diri. Bahkan dengan percaya diri, ia mempersilahkan keempatnya untuk maju sekaligus. Mendengar tantangan itu, Yorimitsu justru tersenyum. Menurutnya, jika Kintaro memilih bertarung dengan tangan kosong, maka mereka juga akan melakukan hal yang sama. Sambil melangkah maju, Yorimitsu berkata, "Jangan remehkan Yorimitsu Minamoto." Lalu ia menatap Kintaro dengan penuh percaya diri. "Justru kaulah yang tidak perlu menahan diri." Melihat keberanian mereka, Kintaro justru semakin bersemangat. Sudah lama ia tidak bertemu orang-orang yang berani berdiri di hadapannya. Dan tak lama kemudian, pertarungan pun dimulai. Namun, tidak butuh waktu lama, Kintaro berhasil mengalahkan keempat Raja Surgawi. Mereka terpental dan terkapar di tanah tanpa mampu melanjutkan pertarungan. Melihat kekuatan Kintaro yang luar biasa, Yorimitsu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Baginya, jika seorang anak saja sudah memiliki kekuatan seperti ini, maka seperti apa mengerikannya sosok iblis yang selama ini dirumorkan. Sambil menerima kekalahannya, Yorimitsu pun menundukkan kepala. Menurutnya, pertarungan itu merupakan kekalahan telak bagi mereka. Karena itulah, ia meminta Kintaro untuk mengakhiri hidupnya. Bagaimanapun, mereka datang sebagai pemburu iblis dan kini mereka telah kalah tanpa mampu memberikan perlawanan yang berarti. Namun di luar dugaan mereka, Kintaro justru membalikkan badan sambil tersenyum lebar. "Tadi seru sekali, makasih Haniki." Lalu ia memperkenalkan dirinya, "Namaku Kintaro. Semoga kalian jadi terkenal. Main lagi nanti." Ucapan itu langsung membuat keempat Raja Surgawi terdiam. Mereka tidak mengerti sosok yang mereka cap sebagai iblis justru memperlakukan mereka dengan begitu tulus. Yorimitsu pun mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Menurutnya, setelah melihat kebaikan hati Kintaro, siapa sebenarnya iblis di sini? Di sisi lain, Kintaro justru merasa senang dengan pertemuan tersebut. Baginya, itu adalah pertama kalinya ada manusia yang tidak lari ketakutan saat melihat dirinya. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia bisa bermain sumo dengan manusia. Karena selama ini, satu-satunya teman bermain Kintaro hanyalah Kumikichi, seekor beruang yang selalu menemaninya sejak kecil. Menjelang petang, Kintaro pun kembali ke rumahnya. Dengan wajah penuh semangat, ia berlari sambil memanggil ibunya. Ia sudah tidak sabar untuk menceritakan pengalaman seru bertemu manusia untuk pertama kalinya. Namun sesampainya di dalam gua, langkahnya langsung terhenti
Pemandangan di hadapannya membuat tubuhnya membeku. Yae tergeletak di tanah, tubuhnya dipenuhi luka. Kintaro segera berlari menghampiri sang ibu. Dengan tangan yang gemetar, ia memeluk Yae dan bertanya apa yang telah terjadi. Siapa yang melakukan ini? Apa ini ulah manusia? Namun Yae perlahan menggelengkan kepalanya. Dengan suara yang lemah, ia mengatakan bahwa pelakunya bukanlah manusia, melainkan salah satu kerabatnya sendiri. Menurut Yae, ini adalah hukuman yang harus ia terima karena memilih menikah dengan seorang manusia. Dan sosok yang menjatuhkan hukuman tersebut adalah Sutendoji, sosok yang dikenal sebagai iblis paling ditakuti di seluruh Jepang. Namun menurut Yae, ada satu hal yang paling ia sesali, yaitu karena telah melahirkan Kintaro sebagai anak yang mewarisi darah iblis. Karena itulah Kintaro terlahir dengan tanduk di kepalanya yang membuatnya dijauhi manusia. Memotong omongan ibunya, Kintaro berkata, "Aku suka tanduk ini. Tandukku sama seperti ibu. Menurutku tanduk ini keren. Aku benar-benar menyukainya. Baginya, ia memiliki ibu dan juga Komakichi. Aku sama sekali tidak kesepian," kata Kintaro. Membuat hati Yue senang sekaligus haru. Menurutnya Kintaro adalah anak yang manis, dan ia senang karena telah memilikinya. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Yae pun menyampaikan pesan terakhirnya, "Kintaro, jika kau tidak pernah melupakan kehangatan yang ada di hatimu, suatu hari nanti pasti akan ada seseorang yang mencintaimu." Dan setelah mengucapkan kalimat itu, tangan Yae perlahan terjatuh. Sang ibu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dikatakan dalam Otogi Joshi, Sutendoji tinggal di Gunung Oe, sebelah barat Kyoto. Penampilannya tidak seperti manusia normal, dengan kulit merah dan kekuatan yang luar biasa. Dia adalah iblis yang paling ditakuti di Jepang. Dia memimpin sekelompok iblis dan menculik manusia di waktu luangnya. Dia adalah sumber masalah di ibu kota. Beberapa waktu setelah kematian Yae, di suatu hari saat Sutendoji sedang menikmati minuman di kediamannya, tiba-tiba seseorang menerobos masuk tanpa izin. Sosok itu ternyata adalah Kintaro. Dengan tatapan penuh amarah, ia langsung menatap Sutendoji dan bertanya, "Apakah kau Sutendoji? Apakah kau yang membunuh ibuku?" Kintaro kemudian memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah putra Yae dari Gunung Ashigarayama. Mendengar hal itu, Sutendoji tampak terkejut. Selama ini ia sama sekali tidak mengetahui bahwa Yae memiliki seorang anak. Tanpa banyak bicara, Sutendoji langsung memerintahkan para bawahannya untuk membunuh Kintaro. Seketika, para iblis yang berada di ruangan itu menerjang ke arahnya dari segala sisi. Namun apa yang terjadi berikutnya benar-benar di luar dugaan. Satu persatu iblis tersebut tumbang dengan mudah. Tak ada yang mampu menghentikan Kintaro. Dalam sekejap, seluruh bawahan Sutendoji telah dikalahkan. Melihat hanya Sutendoji yang tersisa, amarah Kintaro semakin memuncak. Kintaro mengayunkan serangan dengan seluruh kekuatannya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Sutendoji berhasil menghentikan serangan itu dengan sangat mudah. Seolah serangan yang mampu mengalahkan puluhan bawahannya tadi tidak berarti apa-apa baginya. Dalam sekejap, Sutendoji menangkap tangan Kintaro lalu melayangkan tendangan ke arah wajahnya. Kekuatan cengkeraman dan tendangan tersebut bahkan membuat salah satu lengan Kintaro terlepas dari tubuhnya. Sementara itu, Sutendoji mengambil darah yang mengalir di tubuh Kintaro dan mencicipinya. Menurutnya, darah Kintaro terasa encer, sebuah bukti bahwa dirinya bukan iblis murni, melainkan anak yang lahir dari perpaduan darah manusia dan iblis. Sutendoji menuturkan, membunuh Yae merupakan keputusan yang tepat. Jika ia dibiarkan hidup, ia akan mempermalukan seluruh klan.
Menurutnya, melahirkan Kintaro adalah aib yang sangat memalukan. Kintaro yang mendengar itu lantas merasa sangat kesal dan berkata, "Jangan berbicara buruk tentang ibuku." Melihat wajah Kintaro sama seperti ibunya, lantas Sultan Doji mengeluarkan pedangnya segera untuk membunuh Kintaro. Namun, tepat saat pedang itu hendak menebas tubuh Kintaro, seseorang tiba-tiba muncul dan membawanya pergi dari hadapan Sultan Doji. Orang itu tidak lain adalah Yorimitsu. Bersama 3 rekannya, ia berhasil menyelamatkan Kintaro dari situasi yang nyaris merenggut nyawanya. Melihat keempat Raja Surgawi berdiri di hadapannya, Kintaro pun tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Ia tidak mengerti mengapa mereka mau mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan seseorang seperti dirinya. Mendengar pernyataan itu, Yorimitsu pun tersenyum. Menurutnya, orang yang bertarung sekuat tenaga dan dengan hati yang tulus seperti Kintaro adalah teman mereka. Dan bagi mereka, teman adalah seseorang yang tidak akan pernah ditinggalkan. Mendengar kata-kata itu, Kintaro hanya terdiam. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ada seseorang yang menganggap dirinya sebagai teman. Tanpa membuang waktu, 4 Raja Surgawi langsung menyerang Sultan Doji dari segala arah. Mereka berusaha menciptakan celah agar Kintaro bisa melarikan diri. Namun di hadapan Sultan Doji, usaha mereka tampak sia-sia. Dengan tawa sinisnya, Sultan Doji hanya mengayunkan tangannya dan dalam sekejap keempat pejuang itu langsung terhempas. Perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Namun tepat saat semuanya tampak berakhir, Kintaro kembali berdiri. Melihat hal itu, Yorimitsu segera berteriak, menyuruhnya untuk melarikan diri. Tetapi Kintaro menolak. Ia teringat pada kata-kata Yorimitsu. Lalu dengan tatapan tegas ia berkata, "Seperti yang kau bilang, aku tidak akan meninggalkan temanku." Sementara di sisi lain, Sultan Doji justru merasa muak melihat pemandangan tersebut. Rasa kesal pun perlahan berubah menjadi amarah. Dengan wajah yang dipenuhi niat membunuh, Sultan Doji mengangkat pedang raksaksanya. Lalu tanpa ragu ia mengayunkannya ke arah Kintaro. Namun tepat saat serangan itu akan mengenai dirinya, semua orang dibuat terkejut oleh sesuatu yang mustahil. Lengan Kintaro yang sebelumnya terputus kini telah tumbuh kembali. Bukan hanya itu, di lengannya muncul sebuah rune misterius yang memancarkan cahaya terang. Melihat simbol tersebut, wajah Sultan Doji langsung berubah. Ia tampaknya menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam tubuh Kintaro. Menurutnya, darah yang mengalir dalam diri Kintaro bukan hanya darah manusia dan iblis, melainkan juga darah seorang dewa. Sebuah garis keturunan yang jauh melampaui apa yang pernah mereka bayangkan. Di saat yang sama, pedang raksasa Sultan Doji yang sedang menekan Kintaro tiba-tiba retak. Dan hanya dengan kekuatan lengannya saja, Kintaro berhasil mematahkannya. Manfaatkan kesempatan itu, Kintaro mengambil pecahan pedang tersebut dan langsung melukai lengan Sultan Doji. Sambil mengepalkan tangannya, Kintaro lalu menatap Sultan Doji dengan sorot mata yang penuh tekad. Manusia, iblis, dewa, persetan dengan semua itu, aku adalah aku. Dan untuk pertama kalinya, kekuatan sejati yang tersembunyi dalam diri Kintaro mulai bangkit. Melihat kejadian yang begitu mustahil, semua orang berada di sana dibuat terkejut. Bukan hanya 4 Raja Surgawi, bahkan para bawahan Sultan Doji pun tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimanapun, kemampuan meregenerasi lengan yang terputus dan kekuatan misterius yang baru saja muncul dari tubuh Kintaro jauh melampaui akal sehat mereka. Sultan Doji sendiri tampak kebingungan. Menurutnya, hal itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang anak yang lahir dari manusia dan iblis bisa menggunakan kekuatan para dewa? Namun rasa herannya perlahan berubah menjadi keserakahan. Setelah menyaksikan kekuatan tersebut,
Sutendoji pun mengambil sebuah keputusan. Ia berencana memakan tubuh Kintaro secara utuh. Karena ia yakin jika berhasil melakukannya, maka kekuatan luar biasa itu akan menjadi miliknya. Tanpa membuang waktu, Sutendoji langsung memerintahkan seluruh bawahannya untuk menangkap Kintaro. Namun 4 raja surgawi tidak tinggal diam. Mereka segera maju dan menghadang para iblis yang mencoba mendekat, membiarkannya menghadapi Sutendoji dalam pertarungan 1 melawan 1. Mendengar Sutendoji berniat merebut tubuhnya, Kintaro langsung mengepalkan tangannya dengan tatapan penuh amarah. Ia berteriak, "Tubuhku, nyawaku, semuanya adalah pemberian ayah dan ibuku. Aku tidak akan menyerahkannya kepada orang sepertimu." Setelah mengatakan itu, Kintaro langsung melesat ke depan. Dengan ayunan kapaknya yang kuat, dipadukan dengan kekuatan misterius dari simbol yang bercahaya, ia melancarkan serangan penuh tenaga ke arah Sutendoji. Dan untuk pertama kalinya, tubuh Sutendoji itu berhasil terbelah oleh serangan Kintaro. Namun, bahkan dalam kondisi seperti itu, Sutendoji masih tidak percaya dirinya akan kalah. Ia berteriak, "Aku tidak mungkin kalah semudah ini." Namun sebelum ia sempat menyelesaikan pikirannya, sebuah tebasan melintas dan dalam sekejap kepalanya terpenggal. Orang yang menebaskan serangan itu tidak lain adalah Yorimitsu. Kepala Sutendoji pun terjatuh ke tanah. Di detik-detik terakhir kehidupannya, ia menatap Kintaro dan mengucapkan kata-kata terakhirnya, "Gabungan kekuatan iblis dan manusia, kau telah mengkhianati kaum iblis." Tak lama setelah itu, sang Sutendoji akhirnya tewas. Melihat tuannya tumbang, keberanian para iblis pun ikut hancur. Mereka segera melarikan diri ke segala arah. Dan untuk pertama kalinya, teror yang selama ini menyelimuti Gunung Ashigarayama akhirnya berakhir. Setelah semuanya berakhir, Kintaro terdiam sejenak. Ia menatap langit yang perlahan mulai gelap. Di benaknya terlintas kembali senyum hangat sang ibu, mengingat semuanya yang telah terjadi. Untuk pertama kalinya sejak kematian Yae, beban di hatinya terasa sedikit lebih ringan. Tak lama kemudian, Kintaro berbalik dan mulai melangkah meninggalkan tempat itu. Namun di tengah langkahnya, sebuah suara memanggilnya, "Kintaro, kau mau pergi kemana?" Suara itu berasal dari Yorimitsu. Tanpa menoleh, Kintaro menjawab dengan nada murung, "Aku akan kembali ke Ashigarayama." Mendengar jawaban itu, Yorimitsu tampak kebingungan. "Apa katamu?" Menurutnya, setelah berhasil mengalahkan Sutendoji dan menyelamatkan banyak orang, ini adalah pencapaian besar yang layak dirayakan. Dengan senyum lebar, Yorimitsu kemudian berkata, "Orang yang baru saja mencapai hal sebesar ini seharusnya berpesta. Ayo ikut kami ke ibu kota. Kita makan makanan enak sepuasnya." Dan untuk pertama kalinya setelah kehilangan ibunya, Kintaro mendengar ajakan yang membuat langkahnya perlahan terhenti. Namun Kintaro merasa ragu. "Ibu kota? Tapi aku ini iblis." Tanpa sadar ia kembali teringat orang-orang yang langsung melarikan diri begitu melihat dirinya. Mendengar itu, Yorimitsu dan yang lainnya langsung menanggapinya. "Dasar bodoh, memangnya kenapa kalau kau berbeda? Tidak ada yang akan menolak teman kami." Dan dengan penuh keyakinan, mereka melanjutkan, "Lagi pula setelah mereka mengenalmu, mereka pasti akan menyayangimu." Mendengar kata-kata itu, Kintaro langsung terdiam. Perkataannya begitu mirip dengan pesan terakhir yang pernah disampaikan ibunya. Di dalam benaknya, kembali terngiang suara Yae, "Suatu hari nanti, pasti akan ada seseorang yang mencintaimu." Untuk sesaat, Kintaro menundukkan kepalanya dan ia tersenyum. Dan untuk pertama kali sejak kehilangan sang ibu, ia menjawab dengan penuh keyakinan, "Baiklah, aku akan ikut dengan kalian." Dengan demikian, perjalanan baru Sakata Kintoki pun resmi dimulai. Karena pencapaiannya mengalahkan Sutendoji,
Kaisar memberikan Kintaro nama baru, yaitu Sakata Kintoki. Sejak saat itu, Kintaro dan teman-temannya meraih banyak prestasi, dan tak lama kemudian dia jadi dicintai oleh seluruh orang. Dengan demikian, sepanjang hidupnya, Kintaro jadi dikelilingi oleh teman dan pergi sebagai pria paling bahagia yang pernah ada. Setelah kematiannya, pemandangan pun tiba-tiba berubah. Kintaro mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kosong yang asing. Tak ada siapa-siapa, hanya kehampaan yang membentang sejauh mata memandang. Kintaro pun kebingungan, menurutnya bukankah dirinya sudah mati? Lalu sebenarnya di mana tempat ini? Saat mencoba memahami situasinya, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita memanggil namanya. Kintaro. Kintaro segera menoleh ke arah sumber suara. Namun cahaya yang muncul begitu terang hingga membuatnya kesulitan membuka mata. Ternyata mereka adalah sosok yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Golnir dan Eirin. Masih dipenuhi kebingungan, Kintaro langsung bertanya, "Siapa kalian? Kenapa kalian tahu namaku? Dan apakah aku berada di surga atau neraka?" Mendengar pertanyaan itu, Golnir tersenyum tipis, lalu ia mulai memperkenalkan dirinya. Menurutnya, mereka adalah dewa, namun bukan dewa biasa. Mereka adalah dewa primordial.